Selamat sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan buku yang saya review tentang dasar-dasar ilmu politik oleh Profesor Miriam Budiarjo. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Maria Rosliana Anisti, NIM 230 396, kelas C, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Bab 1. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih tua, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Pada masa berikutnya, ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi, dan dengan demikian, ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Hal ini telah banyak mengubah wajah ilmu politik. Berkat berbagai usaha tersebut di atas, ilmu politik telah menjadi ilmu yang terpandang dan yang perlu dipelajari untuk mengerti kehidupan politik. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Pada awalnya, para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umumnya sifat seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pendapat bahwa pendekatan behavioralis dalam usaha meneliti perilaku manusia selalu meremehkan negara beserta lembaga-lembaga, padahal pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dinaikkan. Aliran baru ini dipelopori antara lain oleh Tadeusz Koppel yang dapat tersohor karena tulisannya. Selain itu, dipengaruhi ekonomi juga berkembang melalui teori pilihan rasional. Jadi jelaslah bahwa dewasa ini ada keterkaitan yang erat antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, dan ekonomi. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha yang menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gemar Ripa Jinawi. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi keterbatasan sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik. Bagaimana caranya mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang-kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi semua penghemat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu atau negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai politik cenderung untuk menekan salah satu cara saja dari konsep-konsep ini.
akan tetapi selalu sadar akan pentingnya konsep-konsep lainnya. Dengan demikian, kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science terbitlah UNESCO tahun 1950. Ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. 1. Teori politik. 2. Lembaga-lembaga politik. 3. Partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum. 4. Hubungan internasional. Teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasan sistem dan generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan atau membandingkan atau berdasarkan logika. Ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangannya, oleh karena setiap ide politik selalu erat hubungannya dengan pemikiran-pemikiran dalam masa ide itu lahir. Ide politik itu dapat melepaskan diri dari nilai-nilai, norma-norma, dan prasangka dari masanya sendiri, dan karena itu karya-karya dan ilsuf serta ahli-ahli politik hendaknya dibahas dengan menyelami masa sejarahnya. Di universitas, cara membahas ini merupakan mata kuliah yang penting. Kupas berdasarkan sejarah ini di negara-negara barat, biasanya mulai dari zaman Yunani kuno dalam abad ke-6,5 sebelum Masehi sampai abad ke-20 ini. Hubungan politik dengan ilmu pengetahuan lain. 1. Sejarah. Seperti diterangkan di atas, dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang terpantau dan inilah yang menjadi tujuannya, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke masa depan. Bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah teristimewa masalah kontemporer oleh sarjana ilmu politik hanya dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Sarjana ilmu politik tidak puas hanya dengan mencatat sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang memungkinkannya untuk dalam batas-batas tertentu menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana suatu keadaan dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu. Yang kedua, filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik adalah filsafat. Filsafat adalah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta atau universe dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti apakah asas-asas yang mendasari fakta, apakah yang dapat saya ketahui, apakah asas-asas dari kehidupan. Filsafat sering merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama. Cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tersendiri, tetapi selalu hidup dalam suatu komunitas. Gagasan bahwa secara mutlak manusia merupakan anggota kelompok bukanlah penemuan baru. Sejak kira-kira tahun 400 sebelum Masehi, filsuf Yunani Aristoteles berkata bahwa manusia merupakan zoon politikon atau makhluk sosial atau makhluk politik, dan bahwa manusia yang hidup tersendiri adalah dewa atau binatang. Bab 2. Konsep-konsep politik. Teori politik.
Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep lahir dan pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Teori politik yang mempunyai dasar moral fungsinya terutama untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini karena dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur hubungan dan interaksi antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberi kepuasan perorangan dan di pihak lain dapat membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil tetapi dinamis. Atas dasar itu, teori politik menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Teori-teori termasuk dalam kelompok A dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu filsafat, teori sistematis, dan ideologi. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. mengatakan, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata di dalam kehidupan berkelompok dan hubungannya dengan manusia yang lain. Pada dasarnya, setiap manusia menginginkan beberapa nilai dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat barat. Harold Laswell merinci 8 nilai, yaitu kekuasaan, kekayaan, penghormatan, kesehatan, kejujuran, keterampilan, pendidikan atau penerangan, dan kasih sayang. Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Yang keempat, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. 5. Konsep kekuasaan. Definisi. Di antara konsep politik yang banyak dibahas dalam kekuasaan, hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik khususnya. Malahan pada suatu ketika politik dianggap identik dengan kekuasaan. Telah muncul begitu banyak definisi lain sehingga beberapa ahli seperti W. Connolly dan S. Lucas menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan, yang artinya merupakan hal yang tak bisa dicapai suatu konsensus. Sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Misalnya seorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikan terhadap pegawainya. Dalam kedua kasus ini, bawahan dapat ditindak jika melanggar disiplin kerja atau melakukan korupsi. Sumber kekuasaan dapat juga berupa kekayaan. Misalnya, seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali. Dalam suatu hubungan kekuasaan selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi selalu ada hubungan tidak seimbang atau asimetris. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan ketergantungan dan lebih timpang hubungan ini, lebih besar pula sifat ketergantungan. Hal ini oleh generasi pemikir dekade 20-an sering disebut sebagai dominasi, hegemoni atau pendudukan. Menurut Talcott Passos, dalam perumusan Talcott Passos yang terjemahkan secara bebas, mengatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksanakannya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan korelatif. Jika ada perlahan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. Jadi Passos melihat segi positif dari kekuasaan jika dihubungkan dengan authority dan kemungkinan-kemungkinan. Rencana-rencana bersama dapat terlaksana dengan baik. Otoritas atau wewenang dan legitimasi.
Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang, dan legitimasi. Seperti dengan konsep kekuasaan, di sini pun bermacam-macam perumusan ditemukan. Perumusan yang mungkin paling mengenai sasaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Robert Bierstaff dalam kerangkanya An Analysis of Social Power, yang mengatakan bahwa wewenang adalah institutionalized power atau kekuasaan yang dilambangkan dengan nada yang sama dikatakan oleh Hart de Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Power and Social, bahwa wewenang adalah kekuasaan formal. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan, serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Pengaruh. Seperti telah diuraikan sebelumnya, suatu konsep yang selalu dibahas bersama dengan kekuasaan adalah pengaruh. Pada umumnya, masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh. Namun dalam forum diskusi ilmiah sering dipertanyakan apakah kekuasaan dan pengaruh merupakan dua konsep yang berbeda, dan apakah satu di antaranya merupakan konsep pokok dan yang lainnya bentuk khususnya. Dan jika benar demikian, yang manakah pengertian pokok? Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi perilaku yang dipengaruhi, masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu seringkali cukup berhasil. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. 1. Pengantar. Ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan. Pendekatan legal dan institusional telah disusul dengan pendekatan perilaku pasca perilaku. Pendekatan neo-Marxis selanjutnya muncul dan berkembang. Pendekatan-pendekatan lainnya seperti pilihan rasional, teori ketergantungan, dan institusionalisme. Berikut interaksi dengan konsep serta metode tertentu dari ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, hukum, dan ekonomi. Maka ilmu politik telah berkembang menjadi ilmu yang lebih komprehensif karena melibatkan banyak aspek yang tadinya tidak dihiraukan. Ilmu politik saat ini lebih dinamis dan lebih mendekati realitas. Dalam sejarah perkembangannya, sebagaimanapun sudah disebutkan, ilmu politik telah mengenal beberapa pendekatan, sekalipun dalam tahun-tahun belakangan ini berkembang beberapa pendekatan lain. Tulisan ini hanya membatasi diri pada pendekatan-pendekatannya. Pendekatan. Pertama, pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridis. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal, serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksklusif, dan badan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Akan tetapi, penelitian mengenai kekuasaan dalam praktiknya sangat sukar untuk dilaksanakan dan kurang dapat berkembang pada masa itu. Sekalipun demikian, pandangan untuk memusatkan perhatian pada kekuasaan membuka jalan bagi timbulnya pendekatan lain yang lebih bersifat fungsional, dan pendekatan ini cenderung untuk mendesak konsep kekuasaan dari kedudukan sebagai satu-satunya faktor penentu, sehingga menjadi hanya salah satu dari sekian banyak faktor, sekalipun mungkin penentu yang paling penting dalam proses membuat dan melaksanakan keputusan. Pendobrakan terhadap pendekatan tradisional terjadi dengan tumbuhnya pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an, sesudah
Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realitas dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber dan Talcott Parsons, antropologi dan psikologi. Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Salah satu ciri khas pendekatan perilaku ini adalah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Dalam suatu sistem, bagian-bagiannya sering berinteraksi, saling berketergantungan dan semua bagian bekerja atau sama untuk menunjang terselenggaranya sistem itu. Sistem mengalami stres dari lingkungan, tetapi berusaha mengatasinya dengan memelihara keseimbangan. Dengan demikian, sistem dapat bertahan atau krisis. Kritik terhadap pendekatan perilaku. Dalam perkembangan pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisional, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan juga dari para neo-Marxis. Kalangan tradisional yang tadinya menjadi sasaran utama dari kecaman kaum perilaku kelihatannya tidak tinggal dalam dan mempertahankan diri dengan sengit. Selain dari itu, para penganut pendekatan pasca perilaku juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Marxis seperti Herbert Marcuse dan Jean-Paul Sartre. Mereka sendiri tetap berorientasi non-Marxis, sekalipun di antara mereka ada beberapa sarjana yang kemudian dikenal karena mengembangkan suatu orientasi sosial di kalangan non-Marxis. Pendekatan neo-Marxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku, muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis. Pada Marxis ini yang sering dinamakan neo-Marxis untuk membedakan mereka dari orang Marxis klasik yang lebih dekat dengan komunisme, bukan merupakan kelompok yang ketat organisme atau mempunyai pokok pemikiran yang sama, tetapi tepat apabila mereka digambarkan sebagai kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari cendekiawan yang dapat inspirasi dari tulisan-tulisan Marx, terutama yang dikarang dalam masa mudanya. Amerika Serikat di bidang perekonomian ternyata berlaku. Yang terjadi malahan jatuhnya perekonomian Uni Soviet dan terpecahnya negara itu menjadi beberapa negara pada tahun 1989. Jatuhnya pamor komunisme dengan sendirinya mempunyai dampak negatif pada pemikiran Marx, baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat neo-Marxis. Semua argumentasi yang tadinya dianggap sebagai suatu alternatif yang cukup tangguh mulai disangsikan validitasnya. Teori ketergantungan. Kalangan lain yang juga berada dalam rangka teori-teori kini yang kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, tetapi sebenarnya pada tahun 1990-an sudah mulai dirintis, antara lain oleh Paul Baran 23 yang kemudian disusul oleh Andre Gunder van Bertolak dari konsep Lenin mengenal imperialisme. Kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi dan negara-negara terhadap negara-negara yang kurang maju. Negara-negara maju memang telah melepaskan tanah jajahannya, tetapi tetap mengendalikan ekonominya. Yang menarik dari tulisan-tulisan kalangan penduduk teori ketergantungan yang pada awalnya memusatkan perhatian pada negara-negara Amerika Selatan adalah pandangan mereka yang membuka mata kita terhadap akibat dari dominasi ekonomi ini. Ini bisa terlihat dari membubungnya utang dan kesenjangan sosial ekonomi dari pembangunan di banyak negara dunia ketiga. Pendekatan pilihan rasional.
Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan ini sudah penentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam macam-macam pandangan. Pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru atau New Institutionalism berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meneliti beberapa pendekatan-pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Kesimpulan, tak dapat dipungkiri bahwa akibat dari perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik yang diuraikan di atas adalah terakumulasinya pengetahuan. Dewasa ini telah terbentuk suatu kesadaran bahwa setiap pendekatan hanya menyingkap sebagian saja dan tabir kehidupan politik, dan bahwa tidak ada satupun pendekatan yang secara mandiri dapat menjelaskan semua gejala politik. Kesadaran ini membuat para sarjana ilmu politik lebih toleran terhadap pandangan sarjana lain. Masing-masing paradigma tidak lagi bersaing, tetapi saling melengkapi dengan saling meminjam konsep dan alat analisis. Telah tumbuh suatu visi pluralis mengenai metode dan pendekatan, dan hal ini telah meningkatkan kredibilitas ilmu politik. Bab 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal dan demokrasi merupakan dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1948, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Berdasarkan dua istilah Rechtsstaat dan istilah konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Jadi constitutional government sama dengan limited government atau restrained government. Demokrasi dalam abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti dalam abad ke-19, tetapi meluas mencakup juga segi-segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi. Perkembangan ini telah menjadi secara pragmatis sebagai hasil dari usaha mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam abad ke-20. Lagi pula perkembangan ini telah terlaksana secara evolusioner. Sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepada dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasannya mengenai kebiasaan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Pada hakikatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politis rakyat. Demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah atau tak bersifat naskah. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif dia dibagi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitualisme. Sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau Rechtsstaat pada abad ke-19.
dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental sebagai Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stark memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti Adolf memakai istilah rule of law. Demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sebuah perang dunia kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalitas, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosial di Eropa seperti di Swedia dan Norwegia yang pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Kedua, muncul beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara-negara baru itu banyak berbeda satu sama lain, baik mengenai kebudayaan, kekayaan, geografi, maupun perkembangan sejarahnya, tetapi pada hakikatnya semua negara menghadapi suatu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri tradisionalnya, susunan masyarakat berlapis, serta tingkat ekonominya rendah, menjadi suatu negara yang modern yang tingkat ekonominya lebih tinggi sesuai dengan rising dari rakyatnya. Untuk usaha ini perlu disusun suatu sistem politik yang stabil serta dinamis, aparatur administrasi yang efisien, serta aparatur yang efektif. Pendekatan kata persoalan yang dihadapi oleh negara-negara baru berkisar pada masalah nation building dan pembangunan ekonomi secara serentak. Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang satu sama lain terkait karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Tetapi kedua bagian terpisah secara geografis oleh wilayah India sepanjang 1000 km dan juga berbeda dalam hal kebudayaan, bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Pakistan Timur dalam bahasa dan kebudayaan berorientasi kepada Bengal, sedangkan Pakistan Barat kepada Punjab. Pakistan Timur lebih banyak penduduknya, tetapi mayoritas pegawai negeri. Sementara itu banyak perwira angkatan darat berasal dari Pakistan Barat. Selain itu Pakistan Barat lebih pesat kemajuan ekonominya sehingga Pakistan Timur merasa dianaktirikan di semua bidang. Dalam semua mosi percaya pada 1 Januari 2004, Musharraf memenangkan 58 dari 1170 suara di Dewan Pemilih Pakistan, dan menurut pasal 41 ayat 88 dari Konstitusi Pakistan, ia dianggap terpilih menjadi presiden hingga Oktober 2007. Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta national building dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator. Apakah diktator ini bersifat perorangan, partai, ataupun militer? Masa Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1959 pada masa demokrasi konstitusional. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain.
persatuan yang dapat digalang untuk selalu menghadapi musuh bersama, mencapai kendor dan tidak dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif. Sesuai bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif. Sesudah kemerdekaan tercapai, karena lemahnya benih-benih demokrasi dalam parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak adanya anggota-anggota partai-partai yang tergabung dalam konstitutif untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir. Masa Republik Indonesia kedua tahun 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpilih. Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari real revolusi ditutup, tidak dibenarkan dan diberi, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi bertambah suram. Gerakan 30 SPKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila. Masa Republik Indonesia ketiga tahun 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, telah diadakan sejumlah tindakan korelatif. Akibat dari semua ini adalah semakin menguatnya kelompok-kelompok yang menentang Presiden Soeharto dan Orde Baru. Yang menjadi pelopor para penentang ini adalah para mahasiswa dan pemuda. Gerakan mahasiswa yang berhasil menduduki gedung MPR atau DPR di Senayan pada bulan Mei 1998 merupakan langkah awal kejauhan Presiden Soeharto dan tumbuhnya Orde Baru. Kekuatan mahasiswa yang besar menyebabkan sulitnya mereka diusir dari gedung tersebut, dan semakin kuatnya dukungan para mahasiswa dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia terhadap gerakan tersebut berhasil memeriksa elit politik untuk berubah sikap terhadap Presiden Soeharto. Pimpinan DPR secara terbuka meminta Presiden turun. Kemudian 14 orang Menteri Kabinet Pembangunan menyatakan penolakan mereka untuk bergabung dengan kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto yang berusaha untuk memenuhi tuntutan mahasiswa. Melihat perkembangan politik seperti ini, Presiden Soeharto merasa yakin bahwa ia tidak dapat dukungan yang besar dari rakyat dan orang-orang dekatnya sendiri, sehingga ia kemudian memutuskan untuk mundur sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Mei 1998. Mundurnya Soeharto dari kursi presiden menjadi pertanda dari berakhirnya masa Republik Indonesia yang ketiga yang disusul oleh munculnya Republik Indonesia keempat. Masa Republik Indonesia keempat tahun 1998 sampai sekarang, masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dan dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksklusif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat atau DPR. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menuntaskan demokrasi di bidang lembaga-lembaga di Indonesia.
Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah ditetapkan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undang mulai dari Undang-Undang 1945. Memang benar bahwa demokrasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat dan berkembang. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya telah membacakan hasil review buku dari Profesor Miriam Budiarjo. Sekian dan terima kasih.